Di video ini aku bakal nge-share perlengkapan winter yang kalian butuhkan ketika kalian traveling musim dingin. Oke, let's go. Jadi ini berdasarkan pengalaman aku pas traveling ke Turki bulan Januari tahun 2023. Pada saat itu suhunya tuh berkisar antara -5 sampai sekitar 17 gitu. Jadi kalau malam-malam tuh suhunya benar-benar dingin, tapi pas siang hari itu kadang agak anget, kadang masih dingin kayak gitu. Nah, kalian bisa sesuaiin juga sama trip kalian suhunya kayak gimana nanti. Oke, perlengkapan pertama yang perlu kalian bawa adalah tentunya jaket. Nah, jenis jaket ini macam-macam, bisa bentuknya coat, bisa berupa jaket beneran, terus bisa berupa jaket yang bulu angsa gitu, sesuai dengan style kalian gitu. Kalian senangnya jenis jaket yang kayak gimana. Apapun itu, menurut aku itu udah cukup banget pas aku pergi ke Turki dengan suhu yang segitu. Jadi pas ke Turki kemarin, perjalanannya sekitar 10 hari, itu aku bawa 2 coat sama 1 jaket gede, dan itu sebenarnya benar-benar ngabisin tempat di koper. Tapi karena aku pengen pas di foto itu ganti-ganti gitu stylenya, jadi mau gak mau aku tetap bawa tiga-tiganya. Sesuaiin aja dengan kebutuhan kalian. Bisa juga kalian ada kepikiran gitu untuk beli jaket di sana, tapi kalau misalnya kalian ikut tour itu kalian agak kurang bebas gitu untuk belanja baju gitu ke mall. Mungkin kalau malam-malam bisa, tapi nggak semua kota itu ada mall. Ini coat pertama aku. Jadi ini bahannya tuh dari wool, kain wool, emang tebal. Jadi kalau misalnya dipakai di Indonesia juga agak-agak apa ya, tidak sesuai juga sih, kecuali kalau kalian pergi ke daerah yang dingin kayak Puncak gitu kalau malam-malam, atau ke Bromo gitu kali ya. Jaketnya ya nanti aku tunjukin di foto. Lalu coat yang kedua aku bawa yang warna coklat. Yang ini bahannya wool juga. Waktu itu aku beli 2 ini karena apa ya, sebenarnya aku butuhnya tuh pengennya beli 1 aja, cuman kemarin tuh aku ngerasa kayak salah beli atau gimana, akhirnya ya udah akhirnya aku beli lagi, dan ya udah akhirnya dua-duanya akhirnya dipakai. Nah, jadi ini karena coat, jadi ya modelnya mirip-mirip lah, fotonya kayak ini. Dan jaket yang ketiga yang aku bawa itu yang terberat dan benar-benar menghabiskan koper aku, kayak setengah koper itu benar-benar habis cuman sama dia doang gitu. Aku sampai mikir apa aku nggak usah bawa gitu ya jaket yang gede ini, karena ini ngabisin tempat, ngeberatin, terus nanti kalau aku bawa oleh-oleh dia bakal nyempitin atau gimana. Tapi akhirnya tetap aku bawa karena aku suka modelnya, dan dia modelnya agak beda dari coat karena ini benar-benar jaket nih. Ini jadi dia bahan dalamnya tuh bulu-bulu gini, luarnya tuh sweat asli, dan ini kalau dilipat susah banget. Ini kalau di lemari ini pasti digantung, karena kalau dilipat itu nggak bisa, kayak tebel banget, kayak apa ya, bahannya tuh susah dilipat lah ya. Ini warna hitam ya, jadi aku emang sengaja bawa jaket dengan warna yang berbeda biar pas di foto itu stylenya beda-beda juga. Oke, next, perlengkapan selanjutnya yang perlu banget dibawa adalah celana thermal. Harus banget celana thermal, karena celana ya bagian kaki itu kan bagian yang nggak ketutup jaket biasanya gitu kan. Meskipun coat kalian agak panjang, tapi misalnya bagian betisnya itu nggak ketutup kan, dan kadang dinginnya juga masih termasuk. Jadi harus banget kalian bawa celana thermal. Karena kalau bukan celana thermal itu sumpah itu dingin banget gitu, kayak kalian bener-bener nggak ada penghalang dinginnya sama sekali kalau bukan thermal. Dan aku pakai celana thermal itu bener-bener cuman ya 1 aja, aku nggak lapis-lapis sih sama long john gitu, nggak, cukup 1 lapis juga cukup. Sempat kedinginan pas malam-malam di Amasya, memang dia udaranya agak dingin, dan aku pakai jaket yang pendek gitu ya, yang nggak nutup celana, tapi ya masih bisa ditolerir lah gitu, masih kuat lah badan aku menghadapi dinginnya gitu. Perlengkapan selanjutnya yang mesti banget kalian bawa adalah sepatu winter. Nah, sepatu winter ini
beda dari sepatu sehari-hari kalian gitu. Kalian nggak bisa pakai flat shoes, nggak bisa pakai sepatu sport gitu yang biasa aja, susah. Sepatu winter ini harus ada 2 syarat lah. Yang pertama anti air, dan yang kedua anti slip. Kenapa anti air? Biar kalau misalnya turun hujan atau misalnya kena basah dari salju, basahnya itu nggak ngebasahin sepatu. Karena kalau misalnya sepatu kalian basah itu bakal dingin banget kakinya kan. Jadi untuk menghindari hal itu, anti air itu penting banget. Terus yang kedua anti slip. Jadi kalau misalnya musim dingin itu kan kadang turun salju, terutama di tempat yang turun salju ya, yang ada saljunya gitu, yang kena salju gitu, atau yang setelah turun salju gitu. Biasanya si saljunya itu kan mengeras jadi es, tanahnya atau tempat jalannya itu jadi licin karena jadi es itu kan. Makanya perlu bawa anti slip yang bagian alas sepatunya tuh bergerigi gitu, biar nggak licin, karena itu bahaya banget. Nah, tentu aja kalian juga jangan lupa bawa kaos kaki thermal. Kemarin aku beli yang murah aja di Shopee, itu masih lumayan bisa menutupi lah, menghangatkan, karena sepatu thermal aku mungkin udah cukup tebal tuh, jadi pakai kaos kaki thermal yang tipis itu udah cukup. Nah, yang selanjutnya yang perlu kalian bawa juga adalah long john. Nah, untuk long john ini sendiri kalian bisa cari di Shopee, namanya long john gitu. Dia atasan sama bawahan itu kayak kaos ketat dan celana ketat, tapi dia ada fungsi thermalnya gitu, kayak menghangatkan gitu. Nah, pengalaman aku kan pakai kerudung, aku biasa pakai manset kan, kaos manset itu udah cukup menghangatkan buat aku. Jadi buat kalian yang pakai kerudung yang punya manset itu, kalian nggak perlu beli long john kaos lagi, tapi mansetnya itu yang bahan kayak gini, yang bahannya tuh kayak bahan kain gitu, yang ada bulu-bulunya gitu loh. Jangan yang bahan dingin gitu, mansetnya yang bahan kain. Nah, untuk long john celananya juga aku cukup pakai celana street yang aku punya. Kebetulan aku punya celana street yang bahan, nah itu udah cukup menghangatkan buat aku. Nah, soal long john juga aku pakai buat tidur juga. Jadi misalnya siangnya itu aku pakai, malamnya aku pakai lagi, besoknya juga aku pakai lagi. Karena kalau dalam kondisi dingin kan nggak terlalu berkeringat, jadi masih bisa digunakan. Nah, perlengkapan lainnya ini opsional, tapi kalau misalnya kalian pergi ke negara yang lebih dingin dari Turki, kayak negara di Eropa Utara atau ke Korea atau ke Jepang, mungkin aku sarankan untuk bawa kayak shawl gitu. Shawl itu bukan cuma untuk nutupin leher, tapi juga untuk nutupin mulut dan hidung, karena kadang pas winter itu, pas bernafas itu hidungnya jadi sakit karena kering dan dingin gitu ya. Bibirnya juga jadi sakit karena pecah-pecah gitu. Jadi si shawl itu bisa dipakai juga untuk nutupin area muka bagian bawah gitu, biar nggak pecah-pecah gitu. Terus yang selanjutnya adalah topi. Topi ini terserah kalian bentuknya mau kayak gimana, tapi biasanya bahannya tuh kayak bahan rajutan kain wol atau apapun bentuknya itu topi, bisa topi baret juga, apapun itulah topi yang agak nutupin gitu, biar nutupin angin, terutama buat kalian yang nggak pakai kerudung, yang cowok gitu misalnya. Buat aku pribadi ketika di Turki, si kerudung ini udah cukup menghangatkan ya, udah cukup menghalau dingin dari luar. Untuk yang selanjutnya opsional juga penutup telinga, kayaknya perlu juga untuk pakai atau bawa penutup telinga gitu, terutama kalau kalian pergi ke tempat area gunung gitu, tempat ski kayak gitu, itu kayaknya perlu banget deh, soalnya kayak tekanannya gitu lebih tinggi kali ya, nggak tahu lah. Aku sih nggak terlalu, karena aku pakai kerudung jadi aku nggak terlalu rasanya kayak gimana gitu. Terus yang selanjutnya adalah masker. Kalau masker ini ya lebih untuk nutupin udara dingin masuk aja sih. Meskipun masker agak tipis ya, tapi lumayan agak menghangatkan juga gitu. Walaupun nggak sehangat si shawl itu. Nah, untuk bagian dalam dari jaketnya selain long john, aku juga pakai kaos thermal yang dari Uniqlo biasanya. Aku pakai kaos thermal yang Uniqlo, yang kayak gini nih, yang bahannya tuh dia kayak ada bulu-bulunya gitu di sini. Jadi ini emang nama
namanya tuh ya kaos thermal. Di Uniqlo itu ada tulisan untuk thermal teknologi gitulah, teknologi thermal gitu di Uniqlo banyak, dan aku percaya sih kalau Uniqlo. Nah, kemarin juga aku pakai ini juga ada buat lehernya. Ini ada buat lehernya, jadi lumayan menutupi juga buat leher. Kemarin aku cukup pakai kaos thermal ini ditambah sama jaket atau coat, itu udah cukup buat aku selama pas di Turki. Tapi kalau ke tempat yang lebih dingin kayak ke Eropa Utara atau Jepang gitu, mungkin kalian bakal butuh long john di dalamnya, jadi 3 lapis. Kalau kemarin aku 2 lapis aja aku masih bisa mentolerirnya, masih kuat badan aku. Oh ya, satu hal lagi yang perlu kalian bawa juga, ini aku kelupaan, yaitu sarung tangan. Nah, sarung tangan ini juga macam-macam, ada yang bahannya wool, ada yang bahannya tuh anti air. Nah, sarung tangan ini juga ada yang dia masih bisa touch screen ini HP gitu. Nah, kemarin yang aku beli itu dia agak susah untuk touch screen HP. Jadi mungkin kalau kalian pengen sarung tangan yang agak bagusan ya agak lebih mahal gitu. Sarung tangan juga kalian bisa milih yang anti air maupun yang tidak gitu. Kalau bahannya wool biasanya kan nggak anti air. Kalau yang anti air itu ya lebih bagus lagi, karena misalnya hujan atau kena basah itu airnya nggak nembus ke tangan kalian, karena air itu bikin dingin banget kan. Aku tetap beli yang nggak terlalu mahal, judulnya sih bisa touchscreen, tapi pas prakteknya pas di Turki itu tetap aku nggak bisa megang HP, jadi harus tetap buka sarung tangan dulu. Buat aku pribadi itu sarung tangan itu penting banget, karena pas di suhu sekitar 6 derajat itu aku udah mulai kedinginan dan tangan tuh kayak paling dingin gitu loh. Kayak badan tuh seluruh hangat tapi tangan tuh bener-bener dingin. Jadi beberapa kali aku butuh pakai sarung tangan, padahal kan Turki sebenarnya nggak sedingin Korea, Jepang atau Eropa yang lebih utara gitu. Aku cuma bawa satu dan itu cukup sih buat aku. Oke, itu perlengkapan yang menurut aku perlu banget kalian bawa ketika winter pertama kali. Nah, untuk jaket-jaketnya dan sepatunya beli di mana nanti aku share di caption di bawah. Ini nanti kalian cek aja link Shopee-nya apa aja. Oke, jadi itu vlog dari aku sharing tentang perlengkapan winter yang perlu kalian bawa. Semoga bermanfaat dan happy traveling. Bye bye.